Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada jenis anggur Giant Grande. Ya, Giant Grande ya. Sebelahnya ada lagi itu Academic. Nah, sekarang banyak sekali teman-teman yang bilang kalau seandainya tersier ya yang dibentuk dari tunas air ini ternyata tidak mau rata dan biasanya hanya di ujung-ujung aja, misalnya yang tumbuh ya, ini bisa dibuahkan dulu atau sebaiknya disamaratakan dulu. Jadi jawabannya sebenarnya begini ya teman-teman. Kalau kita berusaha untuk menyamaratakan, yang pertama kita akan mendapatkan buah yang banyak ya, karena otomatis kalau tersiernya serentak nanti buahnya juga akan banyak. Nah, tapi kalau memang ternyata pas dibentuk, misalnya mau dibentuk entah itu para-para, entah itu dibentuk tralis ya, ternyata setelah sekunder gini terbentuk begini, ternyata turas airnya yang tumbuh misalnya hanya 1, 2, atau 3 di ujung aja dan sudah siap untuk dibuahkan. Saya rasa kalau teman-teman baru mulai menanam anggur dan pengen nyoba nyicipin buahnya, ya nggak masalah, teman-teman buahkan aja dulu. Jadi masalah nanti ngisi tersier yang ada di depan misalnya tidak tumbuh, yaitu nggak masalah, nanti bisa dikonsep lagi ya, bisa dikonsep entah itu menggunakan bootnya, boot sekundernya nanti ya, atau mungkin ini disisakan 1-2 boot dari tersier yang tidak tumbuh bagus, nanti ditumbuhkan menjadi tersier baru, itu bisa dilakukan. Tapi kalau teman-teman memang mau membuahkan dulu, misalnya berapapun tersiernya yang terbentuk dulu, ya tidak menjadi masalah ya. Apalagi teman-teman misalnya sudah nggak sabar pengen icip-icip buahnya, ya silahkan buahkan aja dulu ya. Masalah nanti pembentukan cabang atau perapian cabang nanti bisa dilakukan nanti aja. Mungkin setelah panen ya bisa dikonsep pertumbuhannya lagi. Bisa teman-teman pecahkan but-but sekundernya seperti ini nanti ya. Ini juga bisa. Jadi tidak masalah, dan pohonnya juga sepertinya juga tidak masalah selama nutrisinya tercukupi. Nah, kembali ke poin utamanya, kalau misalnya tersiernya tetap nggak mau rata ya, misalnya tertinggal, misalnya 1-2 ada yang tertinggal, ini bisa kita analisa seperti ini. Apabila pucuknya aktif ya, maka kita tetap punya harapan kalau ini akan ibaratnya ngejar yang lain ya. Dan kalau misalnya memang tertinggalnya jauh dan yang lain sudah siap dibuahkan, ya kita tinggal aja yang satu misalnya. Contoh di sini ya, di sini tuh ada 1, 2, yang sudah figur ada 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, jadi sudah ada 7 di sini calon tersier yang bisa dibilang itu serentak pertumbuhannya. Nah, lihat, yang ini juga sudah nyusul, sudah saya batasi. Otomatis insya Allah nanti juga akan membesar juga. Yang ini sama yang ini sudah dibatasi juga, walaupun tidak setinggi yang lain. Tapi kalau ini kelihatannya memang sedikit kecil ya, dan kayak setak juga. Ini bisa kita tinggal aja untuk ini, tersier ini ya. Kita fokus ke yang 7 telah dibentuk dulu ya. Ini juga bisa dikonsep seperti itu. Nah, berbeda dengan pohon akademik yang ada di sebelahnya, lihat. Ini walaupun dibentuk awalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Dan sudah naik ke atas ini ada 4, lihat. Itu yang 2 duluan udah mulai mencoklat. Yang ini nyusul dan udah mulai gede. Tapi di sini teman-teman perhatikan, yang tersier yang bisa dibilang paling bontot ya, atau pertumbuhannya paling ini belakang karena tertinggal dengan yang lain. Kita lihat pucuknya, wah sangat bagus sekali dan melengkung juga. Nah, ini kalau kita tunggu, ini tidak akan lama lagi, ini yang kelima ini akan nyusul teman-teman yang lainnya. Dan juga sekaligus ini ya, mempersiapkan tersiernya agar tua juru serentak ya dan bagus. Ibaratnya tersiernya matang dulu, baru nanti kita pruning. Nah, ini adalah awalnya adalah pohon yang dibentuk dengan cara tabulampot ya. Nah, sekarang saya bentuk menggunakan model tralis. Ini di pot PB60 ya, pot yang cukup besar. Wah, ini ada alpokat juga nih, berbunga ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini bisa kita analisa dari ini tersier yang tertinggal apakah
bisa aktif ya atau tidak. Kalau aktif dan seluruhnya selalu keluar, saya rasa tidak butuh waktu lama untuk mengejar teman-teman yang lainnya. Jadi silahkan, jadi jawabannya itu silahkan kondisional saja ya. Jadi mau teman-teman misalnya kok bentuk tersier nggak rata dan mau membuahkan dulu yang sudah siap ya silahkan aja ya. Cuma ya buahnya sedapatnya aja, karena tersiernya nggak banyak, masa teman-teman mau mengharap buah yang banyak. Kalau mau disamaratakan dulu ya bisa, silahkan teman-teman samaratakan. Nanti setelah rata baru kita konsep pembuahannya, karena nanti buahnya juga bisa banyak. Kan seperti itu ya. Nah, contoh di sini saya akan menuju ke sini. Ini para lihat. Ini ada sang sekerta, lihat 1 2 3 4 5. Ada 5 cabang yang dominan pertumbuhannya ya. Dan yang 2 ini stuck, lihat. Nah, ini bisa kita tinggal. Nah, ini nggak masalah ya. Kita buahkan yang 5 aja. Yang ini bisa dibuang dari ujung sana juga bisa. Di ini batasi aja bisa ya. Siapa tahu mau membesar. Dan juga bisa kita nanti setelah yang lain pruning, yang ini bisa disisakan 1 atau 2 boot ya untuk membentuk tersier baru, itu juga bisa. Ya, jadi seperti itu aja sebenarnya jawabannya. Simple saja. Jadi buat teman-teman yang biasanya itu susah membentuk percabangan anggur dan ternyata di ujung-ujung aja yang keluar, ya buahkan aja. Saya juga sering seperti itu, nggak masalah. Nanti bisa melakukan yang namanya pembentukan percabangan baru ya. Sekalian aja foundation pruning misalnya setelah panen, atau misalnya setelah buah pertama mau dilanjut kedua ya ketiganya baru foundation pruning, itu juga boleh ya. Jadi nggak masalah ya. Apalagi ini seperti ini contohnya. Jadi ini sekundernya paling hanya 1 meter lebih. Kemudian sudah ada 7 calon cabang tersier yang bagus dan 1 misalnya stuck atau tertinggal ya. Kita nggak usah ini aja, kita fokus ke yang sudah terbentuk aja. Intinya seperti itu caranya. Jadi buat teman-teman ini ya, jangan ragu kalau memang mau membuahkan anggur, berapapun tersiernya, asal tersiernya matang dan bootnya potensial dan serta yakin bahwa akan membawa buah, silahkan buahkan aja dulu. Masalah perbaikan cabang nanti bisa dipikirkan belakangan. Nah, tapi memang kalau mau pemerataan ya memang itu keunggulannya ya, nanti kita buahnya juga bisa jauh lebih banyak. Ya, jadi intinya adalah seperti itu. Jadi kalau ada cabang yang tertinggal, ini kita perhatikan aja kalau memang pertumbuhannya bagus ya. Seluruhnya keluar dan juga seperti ini pucuknya aktif ya, melengkung juga, berarti ini vigor pasti akan menyusul yang lain juga ya. Nah, pasti akan nyusul. Kalau yang memang tertinggalnya jauh banget ya bisa diabaikan dulu, nanti bisa dipikirkan lagi pembuahan selanjutnya lah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan di video kali ini bisa menjawab banyak pertanyaan tentang apabila tersier anggurnya ini terbentuk hanya beberapa aja, apakah bisa dibuahkan? Bisa, silakan buahkan aja, tidak masalah ya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi, terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya yang lain tentang pengalaman saya selama ini menanam anggur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.